COVID-19 nasional masih bertambah berdasarkan data yang jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. harus menjadi saksi ganasnya virus. Perkenalkan, nama saya Slamet. Bapak Gino Trimindarto, Slamet Mulyanto, Andi Wicaksono. Saya Harno sebagai penggali kubur jenazah COVID-19. Sekitar 10 tahun, 8 tahun. Lebih 3 tahun. kurang lebih 10 tahun, 6 tahun lebih. kurang lebihnya 3 tahun. Paling banyak 7. Untuk jam kerja juga nggak menentu, Mbak. Masalahnya kalau COVID kadang malam, kita harus standby 1 kali 24 jam. Standby 24 jam. Jam kerja pagi kan dari pagi sampai siang itu kita kalau ada pemakaman ya berangkat, kalau nggak ada tetap berangkat, Mbak. Tapi kalau sudah pulang sampai rumah itu ya tetap was-was, Mbak. Kita kan di rumah standby terus. Jadi kalau dapat telepon setiap waktu kita langsung sini, Mbak. Nggak malam, nggak siang, nggak pagi, itu tetap standby, Mbak. Iya, betul. Mengingat yang di rumah ada anak kecil, orang tua yang katanya mudah terjangkit. Jarang pulang, ya tidur sini. Iya, Mbak. Saya jarang pulang sama teman-teman, sering tidur di sini karena takut kalau yang di rumah ada apa-apa, Mbak. Mungkin takut juga keluarga yang di rumah. Kita sering sekali tidur di musola sini, Pak. Ya, kita sebagai manusia memang kita merasa kasihan. Masanya andai kata itu pada keluarga kita juga sebagai manusiawi juga merasa kasihan. Tantangan terbesar yang jelas mungkin keluarga yang di rumah yang kita tinggal. Kita cuma hanya bisa berdoa semoga keluarga yang di rumah diberi kesehatan dan keselamatan. Ya, capek pasti ya. Ya karena kerja kita itu kelihatan terlalu menakutkan. Itu kita takutnya kalau tertular aja, Mbak, kalau COVID itu, Mbak. Itu kan ya, kita kalau kan kita ya juga bersentuhan juga sama itu, sama dia kalau ambulan ke sini dari rumah sakit kan kalau pakai APD kan takutnya ada yang nempel juga. Jadi ya kita kalau habis pemakaman kita langsung mandi gitu, Mbak. Capek aja, Mbak. Awal-awalnya ya satu ya sumuk gitu. Kalau malam ya panas dan mengeluarkan keringat gitu awal-awalnya pakai APD. Ya sebenarnya ya juga takut, tapi gimana lagi udah kewajiban ya harus diberanikan gitu. Ya mungkin kondisi fisik ya. Kadang kita kecapean, kita harus kerjakan walaupun kondisi kita kadang nggak fit. Waktu untuk anak istri kurang. Yang jelas untuk anak, Mbak, hiburan anak jadi agak ada renggang. Kasih sayangnya kan kita tidak sering ketemu gitu.
Ya, kita tetap pakai prokes, kita selalu jaga kesehatan, mungkin olahraga bisa mungkin untuk tetap badan kita tetap fokus dan sehat gitu, Mbak. Dan yang penting bisa mengeluarkan keringat. Ya, apa yang ada di sini kalau waktu di tempat gini kalau mau nyantai pribadi saya nggak bisa, ya apa benar-benarnya, apa nyapu, apa bersih-bersih, yang penting bisa mengeluarkan keringat gitu. Paling ya minum vitamin sama kebersihan badan. Kalau pas kita pemakaman ya prokes tetap, Mbak. Terus kita habis itu mandi di sini dulu, baru kita pulang di rumah. Ya kalau rasa jenuh ada, Mbak. Suka telepon sama rumah, keluarga, nak. Kan kalau kita jarang pulang kan kasihan, Mbak, sering tanya-tanya, Mbak, istri dan anaknya di rumah. Mancing, mungkin senda tawa guru sama teman-teman. Kalau saya waktu di sini tetap merasa senang karena nunggu lama atau enggak, perasaan saya tetap senang karena di sini bisa kumpul teman-teman banyak, bisa bercanda. Selama COVID itu yang paling mengesankan itu awal-awal COVID kita tidak pulang, kita hanya canda tawa sama teman-teman begadang sampai pagi, itu yang paling mengesankan, tidak berani pulang. Rasa sosial, rasa kemanusiaan pasti. Ya itu tentunya ada, Mbak. Mungkin belum tentu, mungkin dari banyaknya warga Salatiga ini mau untuk pemakaman COVID karena mungkin tahu banyak sekali resiko yang kita hadapi. Tapi kita sebagai manusiawi kita tetap melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati, Mbak. Ya paling utama nomor satu saya anak, Mbak. Terus ya paling saya, anak sama istri ya jalan-jalan lah kalau pas waktu luang. Saya pulang kan ya nggak sama kayak orang-orang itu, maksudnya kayak yang lain gitu. Jadi kalau kita pulang 1 jam 2 jam, paling sore itu paling jalan-jalan, beliin anak jajan gitu aja, Mbak. Ya kalau kegiatan yang jelas ketemu anak kita untuk sekedar hanya 1 jam, mungkin selang waktu kita main, hanya itu mungkin membuat kita lebih bahagia, Mbak. Pengennya ya cari hiburan, kumpul sama anak istri gitu. Sebelum ada COVID ini, saya kemarin-kemarin ya sering ngomong lah kalau orang Jawa bilang itu. Setelah ada COVID, jarang banget, Mbak, saya sekarang, Mbak, lihat anak saya itu ya paling nggak ini sama anak, Mbak, saya, Mbak. Saya sebagai kepala keluarga menganjurkan untuk keluarga tetap selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Yang kedua mungkin berdoa kepada Tuhan agar kita semua, khususnya keluarga saya, diberi kesehatan pada Tuhan gitu, Mbak. Sampai rumah ke belakang kamar mandi, mandi dulu, terus pakaian saya rendam semua, Mbak. Baru saya ketemu anak. Saya kan juga jarang pulang, jarang ketemu anak juga. Paling cuma saya telepon, nggak usah keluar-keluar dulu, berkerumun-kerumun gitu aja. Kejadian seperti ini, apalagi kita kan juga menyaksikan sendiri, ya takut juga. Kadang kita mau ketemu istri, kita batasi semua, Mbak. Yang pasti itu kita batasi. Jadi kita nggak langsung bisa kumpul, nggak. Kita jaga sendiri. Takut banget sebenarnya, Mbak. Ya kepikiran, cuman ya kita kembali lagi aja lah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kalau kita dengan tulus untuk bekerja, pasti Tuhan akan menjaga keluarga kita. Kayaknya saya pribadi tidak mau, karena kerja penggali kubur ini kayaknya sudah panggilan yang di atas, bahwa mungkin saya bekerja di sini itu, Mbak. Sudah panggilan jiwa, Mbak. Saya di sini kan juga sudah lama. Saya mengabdi di sini, bekerja untuk masyarakat itu sudah hampir 10 tahun. Jadinya kalau suruh ninggal di sini kayaknya enggak. Salahnya enggak, karena kita sudah tugas, Mbak. Terus terang, mungkin kita tanggung jawabnya bukan untuk keluarga saja, kita kan pelayanan juga. Ya mungkin doa mereka sama anak istri kita yang mendoakan, mungkin kita tetap harus semangat, mungkin kayak itulah, Mbak. Hanya doa-doa mereka itu, Mbak. Istri pasti bilang, ya semangat ya, yang kerja cari nafkah buat anak dan istri. Orang tua sebagai bapak, kita kepala keluarga ya. Intinya ya kita ya dari hati kita minta maaf, karena waktu kadang kita habis untuk bekerja, tidak bisa kumpul, ya paling jadi kadang kita ya dari hati lah minta maaf, anak-anak tidak bisa menemani keseharian seperti apa. Kadang kan kita juga kadang anak atau istri ada sakit, kita harus bekerja, kadang beban juga di situ. Penyebaran kasus COVID-19 terus bertambah setelah masa libur Lebaran. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian COVID-19 beberapa hari terakhir. Selain itu, angka kematian akibat COVID-19 terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana dua kepala daerah ini menjawab lonjakan kasus dan angka kematian akibat corona di wilayahnya? Sore ini sudah bergabung bersama saya kami ke Jawa Barat terlebih dahulu, yang penduduknya jumlahnya lebih banyak ya. Mas Ganjar, nanti saya baru ke Jawa Tengah. Kang Emil, beberapa hari terakhir Gubernur Jawa Tengah Ganjar ranking di posisi sore yang ketiga. Sudah selesai, Mas. Sudah, Pak, ini Pak semuanya. Terima kasih, Mas. Ya, Pak. Dok. Ya. Boleh saya bicara sebentar? Oh ya, silakan. Ini sudah pasien ke-6, Dok, yang kita makamkan pada hari ini. Kita semua sudah kelelahan. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita selesaikan saja semaksimal mungkin, selama masih ada tenaga dan kemauan. Tapi Dok, jika situasinya terus seperti ini, lantas siapa yang akan menjamin keselamatan dan juga kewarasan kita, Dok? Setiap hari kita harus melihat orang-orang itu meninggal, Dok. Sebagai garda terdepan dalam pandemi ini, kita semua tahu ini sudah menjadi resiko bagi kita. Tapi saya mohon kamu bersabar sebentar lagi. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasmu. Dok. Oh ya? Dok, saya mau bertanya, bagaimana kondisi dan situasi terbaru negeri ini dalam situasi saat ini, Dok? Dapat kita lihat semakin banyak orang yang meninggal karena pandemi ini. Dan semoga bangsa ini lekas pulih seperti sedia kala. Nah, Dok, sebagai garda terdepan, bagaimana keadaan dari nakes sendiri, Dok? Tentu saja secara kemanusiaan, kami yang berada di garda terdepan tetap kewalahan. Ada solusi nggak, Dok, kira-kira, Dok? Mohon maaf, nanti kita lanjutkan di sana saja karena tempat ini akan segera disterilisasi. Mari. Oh iya, Dok.
Garda terdepan. Ya, mungkin yang bisa disebut garda terdepan memang cuma dokter dan tenaga kesehatan. Tukang kubur kayak aku begini mana bisa disebut garda terdepan. Lagi pula pekerjaanku cuma menggali tanah, menimbun tanah. Tidak seperti dokter-dokter itu bekerja dengan alat-alat yang canggih, ruangan-ruangan yang bersih. Sedangkan aku hanya menggunakan cangkul dan otot-otot lengan yang legam. Loh, aku ini bicara apa toh? Jadi penggali kubur ini kan sudah niatku. Yang namanya manusia kadang juga kepikiran yang tidak-tidak. Padahal sudah kuputuskan sendiri kalau selama pandemi COVID ini aku memang mau mengabdi untuk orang-orang. Maaf ya Pak ya, saya kilaf. Penyakit kali ini memang seram Pak. Banyak menjatuhkan orang-orang, banyak korban. Tapi untung masih ada penggali kubur Pak. Jadi Bapak masih bisa dimakamkan. Ya, orang-orang memang jadi ketakutan. Nyawa manusia nampak begitu rapuh di hadapan penyakit. Sampai jenazah saja ditakuti. Ya tidak heran kawan-kawan penggaliku itu banyak yang meninggalkan pekerjaan ini. Ya karena mereka juga takut. Takut kalau menularkan penyakit ini kepada anak dan istrinya. Tapi kalau tidak ada penggali kubur, siapa yang mau memakamkan orang-orang malang ini? Hari sudah petang toh ternyata. Kita pasang tintir dulu ya Lia, biar nggak gelap. Bentar. Dah. Mas, hari sudah petang. Kenapa kau tidak pulang? Apakah kau sudah minum teh panas? Biasanya tiap sore kau memintaku untuk membuatkan teh panas.
Terus kita duduk bertiga dengan anak kita. Tapi beberapa hari ini kau tidak pulang, Mas. Anakmu juga nangis terus. Tidak boleh nangis. Tidak boleh nangis. Apa, Dek? Kangen sama Bapak. Kangen digendong ya? Kangen digendong? Nggak boleh nangis, no. Kangen ditimang ya sama Bapak ya? Kangen. Ibu juga kangen, no. Udah nggak boleh nangis. Udah, duduk dulu ya. Sini, duduk sini. Duduk dulu. Nggak boleh nangis, no. Ibu juga kangen. Ibu juga kangen sama Bapak. Kamu yang sabar ya, Lea, yang sabar. Bapak itu ndak pulang bukan karena ndak rindu sama kamu, sama ibu. Bapak itu sedang mengabdikan diri ke masyarakat. Iya, bapakmu itu orang hebat, orang baik. Udah nggak boleh nangis. Mbak, diem. Nggak boleh. Kalau sore seperti ini, biasanya aku meminta kau buatkan teh panas, Dik. Teh panas paling manis. Aku jadi rindu rumah. Aku rindu anak dan istriku. Maafkan Bapak ya, Le. Bapak belum bisa pulang. Bapak masih harus jauh-jauh dari kamu, dari ibumu. Bapak masih harus melanjutkan pengabdian ini, Nak. Untuk negara ini. Iya. Ibu mengerti. Ibu itu juga khawatir dengan bapakmu. Iya toh, khawatir toh. Bayangkan loh, orang-orang itu pada lari gara-gara wabah ini. Tapi bapakmu, bapakmu itu lari paling depan buat jadi relawan. Itu, itu alasan Bapak kenapa Bapak tidak pulang. Tidak apa-apa. Soalnya Bapak itu takut nanti kalau kamu sama ibu ketularan sama wabah ini. Sabar ya, tidak apa-apa ya.
Wabah ini justru yang mengajariku arti cinta. Iya, arti cinta. Cinta pada sesama, pada keluarga, dan pada Tuhan. Hanya dengan ketulusan dan keikhlasan inilah aku berharap anak dan istriku akan terus baik-baik saja. Semoga prahara pada tanahku ini bisa segera berakhir. Air kan mengajarkanmu bangkitkan masa suram kan berlalu. Pegang erat tanganku, panjatkan doa pujimu, semoga lebur nestapa di sana. Bergetar di antara jiwa dan ragaku, tersentuh atas cinta, ingin ku basuh luka dan tangismu. Ketika prahara pudarkan sinarmu, ketika duka lara dan air mata redupkan warnamu, tanah kan menuntunmu, air kan mengajarkanmu bangkit dan masa suram kan berlalu. Pegang erat tanganku, panjatkan doa pujimu, semoga lebur nestapa di sana. Ya, aku juga rindu memelukmu sayang. Jika esok prahara ini berakhir, aku akan pulang, Dek. Mas, aku akan bersabar menunggumu pulang. Selama ada COVID ini, saya teman-teman itu juga ikut berjuang melawan COVID. Dengan pekerjaan ini saya harap masyarakat lebih tahu, lebih menghargai jerih payah kami
ke badan kami capek. Ya mungkin dengan harapan kita adanya pertemuan kayak gini mungkin masyarakat lebih tahu tentang teman-teman kita yang paling enggak kita garda terdepan untuk membantu masyarakat khususnya Kota Salatiga yang kita cintai ini, Pak. Masyarakat itu perlu tahu kalau COVID-19 itu ada. Mari kita bersama-sama mengikuti prokes dan saling menjaga jarak lah. Kita di sini pemakaman COVID itu sehari bisa 1 sampai 7 orang pada dalam waktu 1 hari. Ya marilah kita masyarakat semua menjaga prokesnya. Itu aja, Mbak. Ya, pesan saya ya masyarakat ya tahu menjalani protokol kesehatan, contohnya pakai masker, terus ya jaga jarak. Marilah kita saling menjaga, walaupun mungkin diri kita kuat tapi orang lain masih ada yang lemah, Mbak. Benar atau tidak, ini udah kejadian seperti ini. Sebaiknya ya saling jaga kesehatan, saling itu memang penting. Karena juga saya sampaikan, COVID itu kita tidak tahu, tapi korbannya sudah banyak. Ya, saya juga berpesan kepada warga masyarakat Kota Salatiga, khususnya yang belum tahu tentang adanya COVID, mari-mari kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, supaya kedepannya untuk warga Salatiga khususnya jauh dengan adanya COVID dan untuk COVID segera berakhir, gitu aja, Mbak. Matahari dan bulan menjadi saksi bahwa kami telah mengabdi. Walaupun kami lelah, tapi kami pantang menyerah. Inilah kami yang menjalani suara hati. Di dalam diam kami bertahan, tapi apa yang kalian teriakkan? Kamilah garda akhir. Hai guys. Lagi di mana? Ikutin yuk. Kemana nih? Boleh naik ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Bercanda. Apa kalau ada grup langsung tulis? Gimana ya? Bangga. Cilup, ba. Sebelum itu kan video dokumenter, video awalnya itu kan agak lama ya jaraknya. Cilup, baut.